Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai kita, sebaiknya kita baca doa dulu. Ketua, silakan berdiri untuk pimpin doanya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Boleh silakan kembali, Tuan. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Coba lihat kiri kanan kalian, apakah ada kawan kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada. Siapa? Agustina. Agustina. Apa kabarnya? Alfa. Siapa lagi? Naja. Mana dia? Alfa juga. Ada lagi? Alwi. Apa kabar? Alfa semuanya. Mungkin mereka ada kegiatan lain, mungkin nggak sempat memberitahu ya. Kalian pun kalau bisa jangan sampai Alfa ya, beritahu kalau mau kemana atau sakit atau apa. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, tadi sudah berdoa, ya kan? Kita minta mohon kepada Allah untuk apa? Untuk dibukakan pintu hidayah kita untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, apa sih materi yang sudah kamu pelajari minggu yang lalu? Iman kepada wadah dan qadar itu materi hari ini. Ya, materi hari ini iman kepada wadah dan qadar. Materi yang lalu itu tentang toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Ya, toleransi itu menghargai antara sesama manusia. Apalagi kita hidup di negara Indonesia ini, ya kan? Banyak suku-suku, banyak bangsa-bangsa dan banyak agama. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? 6 agama. Dan itu ke-6 agama itu tak bisa kita paksakan, ya. Mereka dengan ajaran mereka, ajaran kita dengan ajaran kita. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita kali ini? Apa? Tentang wadah dan qadar. Coba lihat materi kita tentang wadah dan qadar, ya. Nah, untuk materi qadar dan qadar ini pastinya apapun kegiatan materi yang kita adakan itu ada profil pelajar Pancasila. Apa aja? Beriman dan bertakwa kepada Allah Maha Esa. Apa lagi? Mulia. Apa lagi? Mandiri. Materi untuk pembelajaran kita ini ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila dan itu harus kita hafalkan. Mari kita bernyanyi bersama. Coba semua berdiri. Oke, ya.
di sini sikap toleransi itu sikap yang mana kita saling menghargai, menghormati perbedaan, praktik ibadahnya, apalagi meyakini dan mengamalkan ajarannya masing-masing tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Jadi apapun itu, ya kan? Karena kita berada di daerah lingkungan, ya, yang mana di situ kita berbeda-beda, ada suku Batak, ada suku Jawa, suku Aceh. Nah, itu kita tidak boleh saling berdiskriminasi, mengejek, menghina, ya, tidak boleh. Apalagi sekarang masuk ke materi tentang qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Konsep qada merujuk pada ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, Ya. kitab catatan dan terpelihara sejak zaman azali. Ini mencakup segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta, termasuk keberagamaan manusia dalam hal suku, bangsa, budaya, dan agama. Nah, itu dia, ya kan? Qada dan qadar itu adalah ketetapan. Memang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu qadar. Qadar itu memang sudah ada ketentuannya. Sebelum diciptakan ini alam, sebelum kita diciptakan, sebelum apapun yang diciptakan, ini sudah terbentuk. Seperti suku, bangsa, budaya, agama, ya kan? Dulu masa-masa nabi-nabi kita kan agamanya bukan agama Islam kan? Macam-macam agama. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah tembok, ada yang menyembah api, ada juga yang menyembah binatang. Itu. Jadi setiap apapun itu memang sudah ada qadanya. Cuma tinggal kita untuk mengetahui bagaimana itu qadar kita lakukan, kita laksanakan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan qadar. Ayo siapa? Sementara itu qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam realitas. Jadi, keberagaman agama yang kita saksikan di dunia ini adalah bagian dari qadar Allah. Ya. Itu bagaimana qadar ketentuan Allah itu terwujud dalam kehidupan nyata. Nah, itu dia. Ya, benar sekali. Jadi qadar itu adalah perwujudan, pelaksanaan dari qadar itu sendiri. Kita sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita sudah lahir ke muka bumi ini dengan wajah kita seperti ini, dengan kulit kita seperti ini, ya kan? Dengan rupa kita, dengan keluarga kita. Kadang ada yang keluarga kaya, kadang ada yang keluarga dari miskin, ya kan? Ada juga dari keluarga yang ada masih lengkap orang tuanya, ada yang sudah meninggal. Itu sudah ketentuan dari Allah. Jadi kita tidak perlu harus bersedih. Kita sebagai pelaksananya, qadar melaksanakan. Jadi kalau kita sudah hitam, kalau kita mau putih ya pasti beli skincare atau mandi yang bersih atau melakukan apapun yang kamu lakukan biar nampak, biar kamu cantik, biar nampak bersih. Jadi jangan kamu sudah lihat diri kamu sudah jelek, memperjelek, tidak. Jadi harus ada keyakinan, harus ada pelaksanaan. Contoh lagi, kalau kamu misalnya bodoh, tidak pintar, tidak bisa, kalau kamu tidak ada usaha untuk belajar, tidak ada usaha untuk mau melaksanakannya, pasti nggak akan bisa kita. Itulah qadar. Jadi semua ini, qadar dan qadar itu saling berhubungan antara keduanya. Dan ini juga salah satu termasuk rukun Islam, iman, rukun iman yang keberapa? Keenam. Rukun iman yang keenam yang paling terakhir. Wajib kita percaya bahwa ada ketentuan dari Allah itu. Kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita meninggal, ya kan? Apalagi kapan kita dilahirkan ke dunia ini? Kapan kita menjadi orang kaya? Semua sudah diberi rezeki oleh Allah. Kita semua bakalan kaya. Nggak ada Allah memberi kita miskin. Yang bikin kita miskin adalah diri kita sendiri. Ada usaha nggak kita untuk jadi orang kaya? Ada usaha nggak kita untuk jadi pintar? Tapi kalau kamu tidak ada usaha untuk menjadi pintar, nggak akan pintar.
untuk keinginan kamu menjadi orang kaya, nggak akan kaya. Nah, jadi apapun itu harus ada usaha. Jadi ada usaha, ada keyakinan, ada ikhtiar, pasti bisa. Oke. Nah, bagaimana sih hubungan antara toleransi dengan qadar dan qadar? Ini dua-duanya saling berhubungan. Materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Yuk, siapa yang mau membacakan? Jangan lupa. Hah? Pipa. Allah Besar suaranya sedikit. mengimani qadar dan qadar berarti yakni menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk adanya perbedaan agama adalah atas kehendak adil dari Allah SWT. Iya, jadi hubungan toleransi dengan qadar dan qadar yaitu menerima kehendak Allah. Jadi kita harus terima apa yang dikehendaki oleh Allah. Kelompok ini Menjalankan perintah dengan bijak. ya, Allah telah menetapkan adanya perbedaan. ya. Allah juga memberikan petunjuk dalam agama Islam untuk berinteraksi dengan orang lain secara baik dan adil. Ya. Termasuk dengan mereka yang berbeda keyakinan. Mantap sekali. Jadi menjalankan perintah dengan bijak itu juga termasuk sebuah qadar dan qadar. Jadi apapun toleransi, berarti kita saling berinteraksi dengan orang lain. Jangan berarti kita sudah diberikan kepercayaan kita orang Islam, kita nggak bisa berkawan sama orang Kristen. Tidak boleh. Berarti tidak ada rasa toleransi di antara kamu. Jadi berteman itu nggak mesti harus melihat agamanya. Berteman juga tidak mesti harus melihat sukunya. Oh, dia orang Batak, saya tak kawan sama orang Batak. Jadi tidak. Jadi kita harus saling menghargai sesama. Ya, kelompok ini Menguji keimanan, keberagamaan agama bisa dilihat sebagai salah satu salah satu ujian bagi keimanan seorang muslim. Apakah ia mampu menghargai dan bersikap adil terhadap orang lain meskipun berbeda keyakinan? Nah, itu dia, menguji keimanan kita. Jadi toleransi di sini ada ujian yang kita hadapi. Ya. Di qadar inilah kita bersikap adil. Jadi kalau kita sesama kita tidak saling adil, sesama kita juga sendiri kita tidak saling percaya, maka akan meruntuhkan agama, meruntuhkan keyakinan, meruntuhkan semua hubungan. Kelompok ini Hikmah dibalik perbedaan dalam perspektif qadar dan qadar. Setiap kejadian pasti mengandung hikmah dan pelajaran. Keberagaman agama bisa menjadi sarana untuk saling mengenal, belajar, dan bahkan mengembangkan kebaikan di tengah perbedaan tersebut. Nah, itu dia. Jadi yang terakhir itu ada hikmah di balik perbedaan yang ada pada diri kita. Contoh di kelas ini, ya kan? Ada perbedaan, ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi. Apakah di sini kamu meyakini? Ya kan? Ada perbedaan, ada hikmahnya. Kenapa sih kita diberi pendek? Kenapa dia diberi tinggi? Kita harus pikirkan itu. Keluarga kamu, keluarga pendek-pendek kak? Ayah kamu tinggi kak? Ibu kamu tinggi kak? Jangan nanti, kok saya pendek? Mama saya tinggi, ayah saya tinggi, saya pendek. Itu kenapa? Oh, kadang bukan anak mama, bukan anak ayah. Nah, itu jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena yang diciptakan Allah itu berbeda-beda. Itu ada hikmahnya di balik apapun. Contoh kayak orang tua kita meninggal, ya kan? Pas kita masih kecil, ya kan? Ayah kita meninggal, apa sih hikmah di situ? Berarti ada sesuatu yang sedang Allah berikan ujian kepada kamu. Karena Nabi dan Rasul aja begitu berat ujiannya, ya kan? Apalagi kita yang manusia biasa. Jadi semakin berat ujian kita, semakin banyaklah hikmah, semakin banyaklah pahala, semakin banyaklah yang kita dapat di balik itu semua. Jadi musibah yang terjadi pada diri kita itu semua itu mendorong kita untuk selalu berperilaku sabar dan tawakal kepada Allah. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, apa sih tujuannya? Setelah mempelajari materi dengan Ya,
hubungan spiritual peserta diri dengan Allah Subhanahu wa taala bagi Ya. pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep qada dan qadar. Ya. Jadi untuk materi kita nanti ya, itu tujuan kita adalah pastinya untuk memperkuat hubungan. Hubungan apa? Hubungan spiritual antara kamu dengan Allah. Di sini nanti akan Ibu kasih tugas setiap kelompok. Ya, tugas itu akan untuk mengetahui sejauh mana hubungan kamu dengan Allah melalui pemahaman-pemahaman yang ada di konsep qada dan qadar. Karena pastinya konsep dari qada dan qadar itu musibah yang apa yang terjadi pada diri kita. Di sini ada kasus, ya. Nanti akan kita pilih kasusnya itu. Jadi kasus itu akan kita pecahkan bersama-sama. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Ibu ingin bertanya, apa sih yang sudah kamu pahami, ya kan? Itu buku sudah ada di depan kamu. Halaman berapa? 52. Di situ sudah ada judulnya, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, bagaimana konsep yang harus kita ketahui tentang qada dan qadar? Yang pasti qada itu sebagai rencana Allah dan qadar itu terjadinya rencana tersebut. Ayo, siapa yang tahu konsepnya? Itu ada di buku, coba lihat. Apa aja besar suaranya ya, biar kedengaran yang lain. Nah, religius, apa lagi? Religius, sabar, dan pasrah. Ada lagi? Coba dilihat. Apalagi konsep dari qada dan qadar yang terjadi pada diri kita? Dilihat, dibaca. Apa? Mendekatkan? Iya, mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi apa? Tawakal. Nah, inilah konsep beriman kepada qada dan qadar. Dan konsep ini sudah duluan, ya, sudah duluan dirasakan oleh para nabi dan rasul. Di kesabaran ini, di pasrah ini. Dulu, ya, Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu Allah, banyak orang-orang bangsa itu, bangsa Quraisy ya, yang benci kepada Nabi Muhammad. Salah satunya apa yang dilakukan? Dilempar batu. Apalagi? Dilempar kotoran. Apalagi? Dihina, dicaci maki, ada rencana mau dibunuh. Sampai seperti itulah perjuangannya. Jadi jangan pikir sekali jadi nabi itu akan mudah-mudah saja masuk surga. Sangat besar perjuangannya. Apalagi dari kecil Nabi Muhammad itu kan sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Siapa yang duluan meninggal? Ayahnya, ketika dia masih di dalam kandungan. Kemudian apa lagi? Mamanya. Umur dia berapa tahun? 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun? 6 tahun. Beliau sudah ditinggalkan oleh ibunya. Dititipkan kepada siapa? Kepada kakeknya. Habis itu kepada kakeknya dia bekerja enggak? Bekerja. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Menggembala kambing. Ya kan? Begitu besarlah perjuangan. Jadi ini semuanya ini kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Kita ambil itu contoh. Jangan lihat yang di atas. Jangan lihat
dia bisa kaya. Jangan lihat kenapa dia kok bisa cantik. Jangan lihat kenapa dia bisa begini, bisa begitu. Dia harus pertama dari sini dulu nih. Nih, ini tidak ada tinggal diam. Bergerak, berusaha. Kalian pun seperti itu nah. Kalau ada usaha pasti ada jalannya. Kalau kamu mau berusaha pasti ada jalannya. Apalagi kita sudah kelas 3 ya kan? Sudah kelas 3 yang sebentar lagi mau mengikuti ujian. Belajarlah dengan tekun, dengan rajin. Karena kalau apapun yang kamu kerjakan pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Di sini ada penjelasan lebih jelasnya lagi ya. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit. Sini ada penjelasannya. Silakan disimak. Nanti di video ini ada pertanyaan yang nggak jelas, nggak mengerti, silakan ditanyakan. Bila perlu dicatat, ya kan? Ada buku catatan semua ya kan? Ada. Oke. Silakan disimak bersama-sama. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berambut lurus, atau keriting. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qada dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qadar dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qadar adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qadar.
Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan irada Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Jelaskan hubungan qadar dan ikhtiar manusia. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mughram, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau malakah al-ikhtiyar. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti giat bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pertanyaan pemantik ketiga. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Buatlah contoh nyata penerapan perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Zaid termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu. Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia rubah dan sesali. Namun, ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya, yaitu menjadi pengusaha sukses. Dalam perjalanannya, dia bekerja dengan giat dan rajin, sehingga dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Akhirnya, saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses, dermawan, dan banyak membantu orang lain. Zaid meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya, yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan. Namun, dia juga meyakini ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan, bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Berikut beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dia akan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, munculnya perasaan ikhlas, lapang dada, dan berjiwa besar. Yang ketiga, mempunyai perasaan optimis dan pantang menyerah. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang kelima, bersabar atas ujian. Dan yang keenam, selalu berbaik sangka terhadap Allah. Demikian sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Salam dan bahagia. Ada pertanyaan dari video tadi? Jelas? Sudah paham? Seperti yang dijelaskan tadi kan? Jadi qada itu adalah ketentuan yang sudah Allah tentukan untuk kita. Tinggal kita bagaimana untuk melaksanakannya, untuk merubahnya, dan untuk melakukannya. Nah, itu yang dikatakan pada pelaksanaan. Oke, untuk sebentar lagi kita akan membagikan kelompok. Nah, jadi sebelum bagi kelompok supaya semangat belajar kita, ya kan?
Jangan lemas, lesu. Kita berdiri semuanya. Yuk, kita melakukan ice breaking. Berdiri. Ini ice breaking chicken gang, ya. Jadi gerakan apa yang dia gerakkan, ya. Semangat ya, semangat, semangat. Mana suaranya? Semangat. Sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Nah, kelompok kemarin sudah Ibu buat, ya kan? Tadi Ibu sudah bagikan, sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi sebelum masuk ke tugas, di sini Ibu ingin melihat, ya, kekompakan dalam kelompok itu, kekompakan pada dan kadarnya. Kekompakan bagaimana menerima teman dalam kelompok kamu, apakah kamu terima dengan senang hati ataupun tidak. Nah, karena tadi, ya kan, seperti yang sudah kita bicarakan, ada toleransi di dalam kelompok itu. Jadi dalam kelompok itu kita saling bekerja sama. Nah, sebelum Ibu kasih amplop, nah di sini ada amplop, ya, amplop rahasia ini juga ada kertas yang Ibu kasih waktu hanya 1 menit. Nah, 1 menit untuk mengerjakan tugas ini. Ini tugas kelompok juga, tapi kelompoknya itu untuk mengetahui kadar dan kadarnya. Setiap kelompok 1 orang ketua maju. Setiap kelompok 1 orang pilih ketua yang maju. Siapa di kelompok ini yang jadi ketua? Caranya, nah, mari ke kelompok 1. Ini ada kotak ubin, ya. Kamu lempar dadu, ya. Kamu lempar dadu. Kalau kamu dapatnya angka 1, berarti lompatnya sekali. Kalau dapat 6, berarti 6 kali. Menuju kemari untuk mengambil 1 kertas. Ya. Dari sini apa dari sana? Dari sana, lempar dulu. Silakan lempar dulu. 1, loncat sekali. 1, 2, oke. Silakan pilih yang mana. Silakan. Oke, silakan duduk. Kelompok 2, ambil dadunya, ambil. Ya. Silakan lempar dadunya, lempar yang kuat. 1, 2, 3. 1 lagi, lompat sekali. Kayak pocong, ya. Yang mana? Oke. Kelompok 3. Siapa yang maju? Ambil. Belakang lempar.
Ya, memanjang lemparnya. Biar nampak. Lima. Ini ngomong pada dapat 5. 5 kali lompatan seperti pocong. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kok kemarin lihatnya? Oke, udah. Nah, kalian sudah dapat sebuah cerita kan? Nah, cerita itu kamu nggak perlu kamu baca. Cerita itu yang tugas kamu dalam kelompok. Yang pertama, ya cepat geraknya ya. Kamu potong cerita tersebut. Terserah mau diapain, mau dipotong sama besar, sama kecil besar, itu terserah kamu. Menjadi 10 bagian. Sekarang juga 1, 2, 3. Mau dirobek, mau dibelah, mau diapain, terserah. 10 bagian. 1, 2, 3. Boleh terserah. Mau pakai gunting, mau pakai tangan, mau pakai apapun, silakan. Harus dapat 10 bagian. Iya. Ibu hitung sampai 5 ya. Cepat ya. 10 ya. 1, 2, kelompok 3 udah? 10 ya. 4. Semua. Bagus 3 aja semua. Robek aja terus biar cepet. 3, 4, 5. Oke. Kelompok 1. Coba hitung ada berapa robekan? 10. Mantap. Kelompok 2 berapa bagian? Ini 1, 2, 4 bagian. Kelompok 3 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantap. Kelompok 4? Hitung. 12 sekali. Ya. Tadi sudah mendengarkan aba-aba ibu kan? Yang betul kelompok mana? Kelompok 1 dan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 1 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Yang kelompok lain, kalian kalau ibu bilang tolong kasih wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow ya. Coba ulang. 1, 2, 3. Dikasih apa? Dikasih wow, dikasih W. Semua. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Oh enggak sana? Wow. Nah, sekarang dan tadi sudah kamu robek-robek kan? Apa maksud robekannya? Apa maksud yang dirobek itu? Pertama, kadar tadi apa? Kadar tadi ibu sudah kasih ketentuan berapa? 10. Itu kadar. Apa yang terjadi? Pas dirobek ada yang 4, ada yang 13, ada yang itu berarti pas dengan kadarnya. Yang tidak pas dengan kadarnya berarti dia tidak sungguh. Apalagi pasrah. Ya kan? Pasrah. Ini ya kan? Nah, tidak ada rasa tawakal. Itulah tujuan robekan itu. Nah, jadi di kadar dan kadar itu, di permainan itu, ini baru pemanasan ya, yang sebenarnya itu masih ada. Oke? Itu baru pemanasan untuk tugas selanjutnya, ya. Tugas selanjutnya sama seperti tadi, orang yang berbeda sekarang. Silakan bangun kelompok 1. Orang yang berbeda. Yuk. Orang yang berbeda ya. Lempar 2, lompat 2. Oke, silakan pilih satu surat. Iya. Lanjut, kelompok 2. Yuk, bagi lompat. Lompatnya malah kali dia mana? Oke, ambil. Kelompok 3. Kasih dadunya.
Oke, udah dapat asbab semua? Nah, di situ ada surat cinta, ya. Di dalam surat cinta itu ada tugasnya. Coba boleh dibuka. Di situ ada kasus, ya kan? Ada kasus yang sama? Setiap kelompok ada kasus yang sama? Tidak. Ini kasusnya kasus keberapa? Kasus keberapa? Kasus ketiga. Ini kasus keberapa? Kedua. Ini kasus keberapa? Satu. Ini empat. Jadi di setiap kasus itu nanti kamu akan menjawabnya. Pertama di lembar jawaban. Dan yang kedua, nah di karton. Ya, ini silakan kamu isi jawaban pertanyaan. Ada pertanyaan di kasus itu kan? Nah, di situ ada kasus dan itu ada pertanyaan. Pertanyaan itu pertama kamu jawab di sini, kedua kamu pindahkan ke mari. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, enggak lama. Jadi tolong dikerjakan dengan cepat. Dan itu ada penilaiannya. Nah, ini dia. Kriteria penilaian di dalam kelompok. Pertama, kekompakan. Nilainya berapa? 25. Kemudian kerapian. Di sini kamu tulis yang rapi. Kalau bisa tulisan yang rapi, yang bagus, yang cantik. Ya, nanti ibu akan berikan krayon. Di sini krayon, kamu bisa pilih warna terserah kamu ya. Ini ada dua, ada tiga. Boleh kamu pilih warna yang suka hati kamu, 2 warna, 3 warna, terserah. Ya, diwarnai, harus diwarnai. Nanti akan kamu tempel di papan tulis ini. Ya. Kemudian apa lagi? Kecepatan. Nah, ibu butuh kecepatan. Jadi tidak boleh berlama-lama karena kita berkelompok, pasti kerjanya bukan sendiri, ya. Harus bersama-sama, tidak ada bekerja sendiri. Kerjanya sama-sama. Jadi kasih tugas, masing-masing tugas kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, ya. Kemudian dan yang terakhir adalah jelas dalam penyampaian. Nanti kita langsung demonstrasi hasil kalian itu, kalian presentasikan berdasarkan kelompok kalian. Kalau jelas nilainya 25. Kalau kurang di bawah nilai 25. Jelas? Mengerti? Oke. Silakan ambil kelompok 1 dulu. Iya, nggak usah pertanyaan, jawabannya langsung. Mau yang besar ya kecil, 1 aja. Yang kedua, ini ada yang besar, yang kecil, terserah kamu mau yang mana. Itu kecil kali, nggak ada. Ini ada yang besar dikit. Karena studi kasusnya besar ya. Besar nanti jangan sampai nggak muat. Ini bisa. Kalau nggak muat nanti bisa ditambah ya. Nggak muat bisa ditambah. Oke? Nah, ini silakan ambil yang kasus 1. Siapa? Ini. Kasus 2. Kasus 3. Kasus 4. Kasus 3 tadi. Oh ini. Oh ini kasus 2. Mana kasus 1? Oh kasus 3 ini. Ya. Bu, langsung jawab ya? Ya. Pertama kamu jawabnya di mana? Di sini. Langsung ke jawabannya. Silakan dikerjakan waktu 10 menit sekarang. Ya. Iya.
Ini silakan dihias. Ini ambil cek krayonnya, silakan ambil satu kelompok 4 warna. Ambil aja 4 warna, jangan diambil semuanya. Ambil 4 warna. Ya, ambil 4 warna. Ini ada sebagian. Itu ada. Itu ada di sana. Kalau udah masuk ini balik. Ambil 4 warna aja, jangan semuanya. 4 warna aja yang kamu sukai. Ini nggak usah, nampak. Lagi kuning. Enggak, ada. Oke, langsung dikerjakan waktu berjalan terus. Ya, sebagian langsung hias terus. Krayonnya udah diambil? Ya. Langsung hias, buat bingkai dulu yang bagus. Nah, buat bingkai dulu. Di garis pinggir, di depan banyak contoh-contohnya kan? Nah, buat yang seperti ini, nih ada contohnya nih, buat bingkai dulu, nanti hasilnya. Ada waktu 10 menit untuk menjawab. Bagi dengan kawan sedikit-sedikit sholat. Apa lagi roh? Ada tuh roh. Sama sendiri ada roh. Ada roh. Pokoknya kalau sudah siap langsung ditempel terus kemari ya. Ini ada lem, ada gunting. Mungkin satu lagi sama siapa? Ingat ya, harus kompak, harus ada kerjasama. Jadi sedikit-sedikit seorang berbagi tugasnya. Jangan sampai dicoret-coret meja, jangan sampai dicoret-coret yang lain, nanti kotor bajunya ya. Jaga kebersihan, jangan sampai kotor. Ya, di kelompoknya itu jangan sampai jorok. Ya. Oh maaf, spidolnya. Ini yang tulis di karton pakai spidol. Ini kan spidol. Itu krayon itu untuk menghias, mewarnai ininya ya. Oke terus, cepat waktu jalan terus. Ya, untuk hias-hias itu boleh dengan krayon. Anggotanya ditulis, jangan nanti nggak ketahuan ini punya kelompok siapa namanya. Karena itu akan menilai itu semua. Kelompok 1 tak tulislah sama kawan-kawannya siapa aja. Kawan-kawan kamu ya, tulis nama yang panjang biar bisa ibu masukin ke dalam buku nilai ya. Semua nama kamu sama kawan kamu juga. Kamu akan menjawab nanti nomor berapa. Atau kebanyakan berapa?
Kelompok 2. Yang nama kawan-kawan kamu. Itu ditulis. Nih. Ini pertanyaannya nih jawabannya. Tulis kembali. Enggak. Dengan spidol. Ini kamu tulis dia kan ada tulisan ini, kamu tulisan ini terus. Apa yang ada tulisan ini lagi? Ini apa tuh tulisannya? Cantik. Kelompok 3 nama-namanya. Bekerja, jangan diam-diam aja. Ini kita terus. Dihias terus ini yang bagus. Isinya nanti ditulis di jawabannya. Ya. Tanya dulu sama kawan-kawan dulu, diskusi dulu apa yang mau dikerjakan. Jawaban nomor 1 apa, nomor 2 apa. Ada berapa soal? 3. Ini 4 ya. 4. Setiap kelompok itu ada 4 soal. Jadi keempat soal itu dijawab di kompromikan. Sama sebenarnya. Jawabannya tuh sama. Tulis nama kelompoknya siapa, kelompok keberapa, terus. Yang rapi, yang bagus. Itu yang di karton itu coba ditulis dengan rapi yang bagus ya, soalnya biar kita pajang di papan tulis, kita akan tempelkan. Ambil yang intinya aja, inti sarinya aja. Apa sih kasus yang ada di dalam cerita tersebut? Ambil inti sarinya aja. Penting aja. Hias yang bagus, secantik mungkin, sekreatif mungkin. Tadi sudah Ibu sampaikan kelompok-kelompok yang kreatif, yang rapi, kerjanya cepat, tidak hanya di lembar jawaban, tapi di juga. Oke, cepat-cepat. Waktu 5 menit lagi. Di karton ditulis dulu, di karton. Di karton ditulis lagi. Ya, membuat bunga-bunga
dibuat karton-karton, mau dibuat itu juga boleh, mau dibuat gambar-gambar perahu, silakan dibuat. Masih semangat? Masih semangat? Boleh kok. Mengapa saya di rumah dan belajar ke pengalaman dan gitu. Nah, nanti setiap kelompok itu akan membacakan hasil jawabannya pakai mic. Nah, ditulis yang penting-penting, intisarinya aja. Ya, judulnya apa? Jangan lupa judulnya. Judul apa? Kemudian jawaban dari pertanyaannya itu apa? Silakan berkompromi dengan temannya. Usahakan tulisannya itu bisa dibaca, jelas bacaannya. Ada yang udah siap? Siapa duluan siap? Nilai 25. Yuk. Kecepatan, kekompakan, terus apa lagi? Kerapian dan kejelasan dalam penyampaian. Untuk di karton boleh, untuk di lembar kertas kalian itu boleh disingkat ya, boleh disingkat. Ambil intinya aja ya, ambil yang penting-penting aja. Jadi nggak perlu ditulis semua. Inti sarinya aja diambil. Ambil inti sarinya aja yang singkat, ada jelas aja. Ya. Nanti yang maju ke depan itu akan membacakan pertama kasusnya apa, dan yang kedua apa permasalahannya, pertanyaannya itu permasalahannya tentang apa dan bagaimana penyelesaiannya. Ya. Ayo cepat. Waktu 3 menit lagi. Ya, dilihat kelompok 2 udah hampir siap gitu. Kelompok 1 jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Kelompok 3 belum apa-apa, itu masih kosong. Kelompok 4 juga masih kosong, ayo. Dah minta kamu deh. Duduk gimana? Apa tuh? Ayo cepat. Kerjasama ya, kerjasama. Kurang spidol lagi nih, kalau mau tambah ambil. Ayo. 2 menit lagi. Sabar dulu. Oh, sini deh. 2 menit lagi, ayo cepat. Singkat, padat, jelas. Ya. Jawab singkat, padat, jelas. Jangan lupa judulnya apa, hukumannya apa. Orang tidak siap. Udah siap, yuk. Tempelkan. Ya, kelompok 2 nilai 25. Di bawah kelompok lain.
lain tadi di bawah itu berarti nilainya 20. Mana kemakus? Dari belakang semua di Pak. Ambil bangun semuanya. Itu ambil kan? Agak, ayo kan. Kita gelap-gelap dulu. Semua. Ikutin. Ya. Ini pegang lagi. Oke, siapakah kelompok yang menyusul? Baik, cepat, waktu sudah habis. Ya, ini untuk kecepatan kelompoknya dikasih nilai dulu ya. 25. Biasanya mana? Yuk, iya, kelompok 4. Mana kawannya? Biar kita cari kawannya. Halo. Itu juga harus nama kelompoknya. Ikutkan lembar jawaban, nama kelompoknya ditulis, anggota-anggotanya ditulis aja. Di belakang boleh, di depan aja biar enak. Di depan aja biar enak. Ayo cepat. 3, 1. Silakan dikumpulkan. Iya, yang ini. Ya, kelompok 1, cepat. Kelompok 1, Nah, tadi sudah disampaikan ya, untuk penilaian kelompok 2 memperoleh nilai 25. Kelompok 4 karena yang kedua siapnya dikurangi 5 menjadi 20. Kelompok ini kelompok berapa? 3. Kenapa nggak ditulis 3 ini? Kelompok 3 kurang dari 5 menjadi 15. Dan kelompok 1 berapa? 10. Ini baru kecepatan. Ya, sekarang kita lihat bacaan dari kelompok 2, judulnya apa, kisahnya tentang apa, pertanyaannya apa, salah satu aja. Silakan kelompok 2 maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kasus Kasus tentang
ada istimewa. Ya, bacakan kasusnya. Adalah Singkat pada jelas saja. tanggung jawab yang bagaimana dan artinya mensyukuri nikmat Allah, mengakui bahwa berkat ini adalah pemberian dari Allah, mengembangkan bakat, memberikan kesempatan dan dukungan dari anak pembelajaran berarti melukis, menggunakan bakat untuk kebaikan, memanfaatkan kemampuan melukis hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Maknanya tentang potensi dan keunikan. Saya ingin mengajarkan bahwa setiap individu dilahirkan dengan potensi dan keunikan masing-masing yang merupakan bagian dari takdir Allah. Bahkan melukis sunnah ibu Fatimah adalah bagian dari qadar Allah, yaitu potensi dan kemampuan unik yang telah Allah tetapkan baginya sejak lahir. Qadar ini adalah karunia khusus dari Allah yang membedakan dari orang lain. Bahkan ini adalah anugerah Allah takdir, namun pengembangannya memerlukan usaha dan latihan juga bagian dari kota yang harus diusahakan. Oke, ngerti maksudnya? Kasusnya apa? Tentang kelahiran Kelahiran yang istimewa. Dia sudah pintar, jadi memiliki bakat istimewa dari kecil, sudah pintar. Jadi pertanyaannya adalah, tadi apa pertanyaannya? Hikmah apa yang bisa dipetik dari kisah anak tersebut yang memiliki potensi keunikan di setiap individu? Mana ada apa? adalah mengajarkan bahwa setiap individu dilahirkan dengan potensi dan keunikan masing-masing yang merupakan bagian dari takdir Allah. Oke, jadi kita semua sudah memiliki keunikan masing-masing, tetapi kapan itu terjadi sesuai dengan kodrat kita. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Sudah jelas kan? Oke, kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Oke, silakan. Selanjutnya, kelompok 4. Silakan maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Dari kasus 4 ialah kesembuhan yang mujarab. Kisahnya, Pak Hasan telah lama menderita penyakit kronis yang membuatnya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Berbagai pengobatan telah dicoba, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Suatu malam, Pak Hasan bermimpi bertemu seorang saleh yang memberinya resep ramuan tradisional. Setelah rutin mengonsumsi ramuan tersebut, dengan keyakinan dan doa, penyakit Pak Hasan berangsur-angsur sembuh total. Pertanyaan diskusi: bagaimana kalian memandang kesembuhan Pak Hasan dalam konteks qada dan qadar? Jawabannya adalah kesembuhan Pak Hasan adalah atas qadar Allah. Allah yang maha menyembuhkan, meskipun penyakitnya sudah lama dan sering disembuhkan secara medis. Allah memiliki caranya sendiri untuk memberikan kesembuhan. Mulai dari cerita ini ialah kisah ini mengajarkan bahwa kita harus selalu berikhtiar atau berusaha mencari pengobatan ketika sakit. Selain itu, doa dan keyakinan kepada Allah juga memiliki peran penting dalam kesembuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang mantap sekali. Jawabannya itu sudah sangat benar ya. Sudah jelas tadi bahwa kesembuhan itu bukan hanya berasal dari tempat pengobatan
cepat, yang penting dia ada usaha untuk sembuh. Makanya kalau kita kadang sakit, ya harus berusaha minum obatnya. Tetapi jangan pikirkan bahwa gara-gara dukun minum obat. Oke? Nah, jangan pikirkan seperti itu. Tetapi mintalah selalu sama Allah. Kalau kita ada usaha mencari obat, pasti akan sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Itu yang ada itu hanya ada diri kita yakin untuk sembuh. Jadi Pak Hasan dia yakin dia akan sembuh dan dia akan selalu berobat. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan maju. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kasus 1, judul impian yang tertunda. Kisah Ahmad sangat bercita-cita menjadi seorang dokter. Ia belajar dengan giat dan selalu berdoa agar impian tercapai. Namun, setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, ia dinyatakan tidak lulus. Ahmad merasa sangat kecewa dan bertanya-tanya mengapa Allah tidak mengabulkan doa, padahal ia sangat sudah berusaha keras. Yang pertama, bagaimana pandangan kalian terhadap situasi yang dialami Ahmad dalam konteks qadar dan qadar? Pandangan dalam konteks qadar dan qadar. Kegagalan Ahmad dalam ujian bisa dilihat sebagai bagian dari qadar Allah, yaitu ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak awal. Meskipun Ahmad telah berusaha keras, qadar, hasil akhirnya adalah tidak lulus. Ini menunjukkan bahwa hasil akhir tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau usahakan. Kesimpulan akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa usaha adalah kewajiban kita. Namun hasil akhir adalah hak prerogatif Allah. Kita harus bersungguh-sungguh berusaha, tetapi juga harus menerima dengan ikhlas apapun hasil yang ditetapkan Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Mantap sekali jawabannya, sudah kompak, sudah bagus, ya. Semua lihat bagus sekali jawabannya, ya. Sudah mengerti, sudah jelas, ya. Jadi tadi ada pertanyaan tentang kegagalan Ahmad, ya. Jadi walaupun gagal tapi dia tetap berusaha. Oke, selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judulnya Kecelakaan yang Tak Terduga. Rina adalah seorang siswa yang rajin dan selalu berhati-hati. Suatu pagi, ketika ia sedang dalam perjalanan ke sekolah dengan sepeda motor seperti biasa, tiba-tiba sebuah mobil dari arah berlawanan hilang kendali dan menabraknya. Rina mengalami luka cukup parah dan harus dirawat di rumah sakit. Pertanyaan pertama, bagaimana kalian menganalisis peristiwa kecelakaan yang dialami Rina berdasarkan konsep pada qadar dan qadar? Secara qadar Allah telah menetapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan, termasuk kecelakaan. Secara qadar, kecelakaan itu terjadi pada waktu dan tempat tertentu sebagai perwujudan dari ketetapan Allah. Jadi kesimpulan kali ini adalah kejadian yang akan berlalu mengingatkan kita untuk selalu berikhtiar dalam setiap tindakan. Hanya itu stasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, mantap.
kecelakaan ya. Jadi kecelakaan itu tidak tersangka, tidak terduga, terkadang kita tidak mengetahuinya. Makanya kita harus berprasangka baik. Siapa tahu di kecelakaan itu apa yang terjadi dari diri kita itu. Oke. Nah ini dia. Untuk semua kegiatan yang sudah kita lakukan, sekarang Ibu ingin memanfaatkan nilai untuk setiap kelompok. Kelompok 2, kecepatan oke, sudah mantap 25. Yang kedua, kerapian. Bagaimana menurut kalian? Masih kurang rapi? Berapa kita kasih nilai kerapian? 20. Selanjutnya, kekompakan. Ada kompak? Masih kurang kompaknya. 10. Iya. Selanjutnya, terakhir, ketepatan jawaban. Sudah tepat jawabannya? Belum tepat jawabannya. Berarti apa? 10. Total 5, 4, 5, 65. Selanjutnya untuk kelompok 4, kecepatan 20. Kemudian kekompakan, kelompok 4, Ibu lihat ada kompak? Enggak kompak di situ 10. Selanjutnya apa lagi? Kerapian. Ada rapi? Rapi. Rapi. Sudah ada hiasan-hiasan yang sudah berwarna ya kan? Daripada yang ini belum berwarna, ini sudah berwarna. Dan yang terakhir jawabannya sudah tepat? Sudah tepat. 25 jawabannya. Betul. Berapa? 50, 6, 80. Selanjutnya kelompok 3. Untuk kecepatan siap 15. Kemudian kerapian bagaimana? Ada rapi? Rapi lumayan sudah berwarna, tapi belum itu masih kurang rapinya. 20. Selanjutnya terus apalagi kekompakan. Kompakan kelompok 3. Kompak, ini sudah kompak. Dan jawabannya sudah benar? Benar. Berapa? 50, 67, 85. Kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana kerapiannya? Rapi, tapi belum ini ya, sudah berwarna 20. Kompak? Kompak 25. Bagaimana dengan jawabannya? Udah benar? Sudah benar juga. Berapa nilai? 5, 6, 7. Oke, kelompok mana ya? Juara 1. Kelompok 3. Apa kita kasih? Kita kasih. Wow, bagaimana jawabannya? Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow. Oke, beri tepuk tangan semua. Alhamdulillah sudah sangat mantap ya, anak-anak ibu sudah paham tentang roda dan roda. Jadi nak sudah mengerti, sudah jelas kan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa takdir Allah itu memang sudah ditetapkan pada diri kita. Tinggal kita bagaimana caranya melakukannya. Jadi sering-seringlah selalu bertawakal kepada Allah. Belum selesai, sedikit lagi ibu ingin refleksi ya, refleksi kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaan kamu di pembelajaran kita kali ini? Silakan ditulis, kemudian ditempel di papan tulis. Silakan ditulis. Kita refleksi diri. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siap, langsung ditempel. 3 kata saja.
refleksi hari ini. Siap, langsung ditempelkan ya. Gak perlu nama. Ibu mau lihat semangat kalian dalam pembelajaran huruf pada dan pada. Siap, langsung ditempel di setiap kelompok. Yuk, yang enggak langsung ditempelkan. Di masing-masing kelompok ya. Ayo kalau kita mau kelompok ini mana? Ayo silakan. Iya. Awas itu yang jatuh mungkin kamu. Juga yang jatuh atau yang dari kita maksudnya. Iya. Dari. Oke, coba dulu kita bacakan refleksi kamu tentang pembelajaran ini. Senang, semangat, seru, sangat senang, seru sekali. Senang, semangat, tenang, happy, baik, gembira, alhamdulillah ya. Pelajaran kita hari ini, terima kasih untuk hari ini, gembira, asik, luar biasa, sangat senang, sangat seru, bagus, senang, nggak seru karena nggak juara. Nah, siapa yang salah? Siapa yang salah kalau nggak juara? Ya, begitu sudah tercapai juga. Semua kita juara, tapi dari kita sendiri kenapa bisa kita tidak juara? Juga termasuk ada dan ada. Alhamdulillah, belajar kita selesai, belajar kita sangat menyenangkan dan kita semangat. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, jangan lupa itu di buku kamu lihat halaman 50 di situ ada soal, ya, kamu kerjakan di rumah, kamu jawab. Minggu depan ketemu lagi dikumpulkan ya, oke? Ya, oke, karena waktu kita sudah habis, jadi silakan buku-buku dipersiapkan dulu biar kita baca sama-sama. Siapkan dulu, sampah-sampah dong di atas meja, disingkirkan. Lembah jawaban tadi kalau sudah dikumpulkan sudah semua, Ipan udah Udah siap? Siap membuat? Ya. Oke, silakan pimpin doa. Untuk pulang. Oke, silakan. Oke, jadi untuk sekian dulu pertemuan kita. Mungkin masih banyak kesalahan ya kan dalam pemateri ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu dulu, silakan keluar.
3.